mana telah ratusan tahun yang lalu dibaca. Dan kalau kita baca di dalam kitab I'anatul Talibin, ternyata perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak 300 tahun setelah wafat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, Pak. Udah ramai model begini. Dan ini terus berjalan sampai sekarang, bahkan di Indonesia setiap daerah, kota, gang, semua ngerayain Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang-orang sudah mulai banyak berupaya untuk gimana caranya Maulid Nabi ini nggak ada. Boleh disebarkan faham-faham Wahabilah ini itulah dan lain-lainnya. Tapi apa yang terjadi? Semakin gencar mereka berupaya untuk menstop peringatan-peringatan Maulid. Yang terjadi peringatan Maulid semakin ramai, semakin banyak, betul. Nah, ternyata ini ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat di dalam kitab Muntahasul, disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Nasai, bahwasanya Sayyidina Salman Al-Farisi bercerita, habata Jibril ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril turun kepada Nabi dan berkata, Inna rabbaka yaqulu lak, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berkata untukmu, in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtuka habiban. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau aku telah menjadikan Ibrahim sebagai kawan, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Wahai Muhammad, ketahuilah tidak ada satu makhluk pun yang aku ciptakan lebih mulia daripada engkau di sisiku. Dan ketahuilah, tidaklah aku ciptakan dunia beserta isinya illa li'u'arrifahum qadra manzilatik wa karamatik. Tidaklah aku ciptakan dunia dan isinya serta penduduknya kecuali aku ingin beritahu kepada mereka betapa agung kedudukanmu dan betapa mulia dirimu, wahai Muhammad. Laulaka ma khalaqtu dunya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan dunia. Artinya apa, Pak? Jauh-jauh hari Allah sudah kasih tahu kepada kita lewat Nabi Muhammad, lewat malaikat Jibril, Nabi Muhammad akan terus namanya dimuliakan oleh Allah. Ada sekelompok orang berupaya untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad, tapi yang terjadi nama Nabi Muhammad semakin harum, semakin banyak orang. Kayak begini nih, acara Maulid begini. Kalau ditanya benar-benar panitianya kenal banget sama Nabi Muhammad. Kalau ditanya, bicara jujur, paling yang kenal banget ustadznya, muridnya kurang. Tapi kenapa umat muslim mereka ramai-ramai keluarkan harta mereka, tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lain tidak bukan karena Allah yang kepengen, Allah yang gerakin, pengen kasih tahu kepada seluruh umat manusia bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, betul. Dan lain-lainnya. Malam kalau di Mekah pada saat itu Arab nggak ada lampu. Kalau udah malam petang banget. Yang nggak biasa, ada sesuatu yang hanya bisa dilihat di siang hari tapi nggak bisa dilihat di malam hari, saking gelapnya. Tapi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu yang hanya bisa dilihat di siang hari juga bisa dilihat di malam hari, saking terangnya malam tersebut. Allah merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Asia, Siti Maryam, para bidadari berdandan ikut campur membantu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau dilihat, kalau dari proses lahirnya aja udah begitu, bagaimana dengan kehidupan Nabi SAW? Makanya sekarang ini peringatan-peringatan Maulid harus lebih dikencangkan untuk mengingatkan kepada umat Muslim, khususnya Indonesia, bahwasanya kita punya Nabi itu mulia banget. Kita mau bicara dari segi apa? Karena sekarang banyak anak-anak muda, laki maupun perempuan, mereka justru malah mencintai orang-orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Kenapa? Karena lupa sama sosok modal ganteng doang. Kalau berbicara ganteng, Nabi kita paling gantengnya orang.
Nggak ada manusia yang lebih ganteng dari Nabi SAW. Bahkan Nabi Yusuf kalah jauh, Pak. Sampai dikatakan di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, mereka perempuan-perempuan temannya Zulaikha melihat Nabi Yusuf alaihi salam, nggak terasa tangannya teriris-iris. Seandainya mereka melihat rupanya Nabi Muhammad, jangankan tangan mereka, jantung mereka diiris, mereka nggak bakalan berasa. Saking gantengnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara ganteng, Nabi Muhammad paling ganteng. Sampai salah satu sahabatnya, Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau menggambarkan rupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsan lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai sang Rasul, seindah darimu tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Sebagus dirimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau tercipta bebas dari segala aib, seperti engkau menciptakan dirimu sendiri. Indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Pak, Nabi Muhammad itu mendapat gelar anta syamsun anta badrun, engkau mentari, engkau rembulan. Kenapa? Bangsa Arab itu nggak ada pemandangan yang lebih indah melebihi daripada bulan purnama pada saat itu. Karena kalau di Arab, kalau lihat gunung, gunungnya jelek-jelek, nggak ada yang bagus kayak Indonesia. Kalau lihat laut, lautnya juga nggak sebagus di Indonesia. Maka pemandangan mereka pada saat itu yang paling indah adalah memandang bulan purnama. Jadi orang-orang Arab sudah terbiasa ketika dia melihat sesuatu yang indah pasti diumpamakan dengan bulan purnama. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad muncul, fakhtafat minhul buduru, yang tadi sama kita baca, itu bulan-bulan purnama pada ngumpet. Sampai dikatakan gharamal badru min husni jamalih, bulan purnama cemburu dengan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya bulan purnama menjadi tempat pandang manusia, tempat pujian manusia, ketika ada lahir Nabi Muhammad, manusia memalingkan pandangannya memandang indah wajah Nabi Muhammad dan ditinggalkannya bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari segi fisik kegantengan Nabi Muhammad gak ada duanya, wanginya luar biasa. Sampai dikatakan wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Nabi Muhammad saking semerbak wanginya, kalau beliau berjalan, jalan tersebut diketahui bekas dilewati Nabi Muhammad. Megang sesuatu diketahui sampai berhari-hari wanginya. Luar biasa. Itulah baginda Nabi Muhammad dari segi fisik, dari segi lahir, dari segi hidup. Tapi itu semua yang paling dipuji oleh Allah adalah akhlak. Allah gak memuji fisik Nabi Muhammad. Sebegitu indah Allah ciptakan, enggak. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasul berbudi pekerti yang luhur dan agung. Artinya dalam kesempatan yang mulia ini, jika kalian dapat mencintai seseorang karena fisiknya, tidak cari akhlaknya, maka carilah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memiliki fisik yang paling indah. Atau kalau kalian mencari seseorang yang dapat kalian cintai karena akhlaknya, maka akhlak mana lagi yang lebih indah daripada akhlak Nabi Muhammad.